Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 kelas 11 2 sedang di Masjid Agung. Perkenalkan, nama saya Wulan Andriani. Nama saya Siti Ajat Salsabila. Nama saya Cindy Dwi Salina. Nama saya Sekar. Nama saya Deden Akmal Maulana. Nama saya Neng Wulan Nulis Tari. Nama saya Refatia Permana. Halo, nama saya Cindy Aprilia. Nama saya Jara Sabrina. Yeay. Selamat menyaksikan. Yuk. Halo teman-teman, hari ini kita berada di Masjid Agung Bandung, salah satu ikon bersejarah dan pusat kegiatan keagamaan di kota Bandung. Yuk kita eksplor masjid ini lebih dalam dan melihat keindahan serta sejarah yang ada di sini. Masjid Agung Bandung pertama kali dibangun pada tahun 1812 loh. Dalam kurun waktu 2 abad lamanya, masjid ini telah mengalami banyak renovasi, yaitu sekitar 7 hingga 8 kali dalam kurun waktu tersebut. Pada awalnya, masjid ini dibangun dengan bentuk yang masih sederhana, yaitu dengan bentuk bangunan panggung tradisional dengan tiang kayu, dinding anyaman bambu, atap rupiah, dan sebuah kolam besar sebagai tempat berwudu. Pada tahun 1826, renovasi pertama yang dilakukan pada masjid ini adalah mengganti dinding serta atasnya menjadi menggunakan bahan kayu. Perubahan kedua dilakukan pada tahun 1850, kalau ini dilakukan seiring dengan bangunnya Jalan Broadway Postweg atau yang kini dikenal sebagai Jalan Asia Afrika. Perubahan yang dilakukan berupa perluasan wilayah masjid serta renovasi bangunan berupa penggantian atap masjid menjadi genteng dan dinding menjadi tembok batu bata. Kemudian pada tahun 1875, masjid ini kembali mengalami perkembangan berupa penambahan pondasi dan pagar tembok yang mengelilingi masjid. Selanjutnya pada tahun 1930 dilakukan perkembangan pendopo yang difungsikan sebagai teras masjid serta penambahan 2 menara di sisi kiri dan kanan bangunan dengan perbaikan atap masjid yang dibentuk menjadi nyungcung. Menjelang konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, perombakan yang dilakukan kali ini cukup drastis atas dasar rancangan Presiden pertama Ir Soekarno. Perubahan yang dilakukan dimulai dengan pengubahan bentuk kubahnya menjadi kubah persegi 4 yang bergaya Timur Tengah. Perubahan terakhir pada masjid ini terjadi pada tahun 2001. Perubahan yang dilakukan berupa perombakan total akibat adanya rencana penataan ulang alun-alun kota Bandung. Masjid ini juga menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bandung. Menara yang berdiri di samping kanan dan kiri masjid rencana awalnya dibangun setinggi 99 meter, tapi berubah menjadi 81 meter saja. Perubahannya terkait dengan keselamatan penerbangan sebagaimana masukan dari pengelola Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. YouTuber Lang. Masjid Raya Bandung memiliki area yang sangat luas dengan total sekitar 23.448 meter persegi, termasuk halaman dan area sekitarnya. Dari luas total tersebut, bangunan utama masjid yang digunakan untuk ibadah memiliki luas sekitar 8.575 meter persegi. Sekarang kita akan masuk ke aula utama Masjid Raya Bandung. Ada pula ruang utama masjid digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.
Dengan luas sekitar 8.575 meter persegi, ruangan ini mampu menampung sekitar 12.000 jamaah. Desain interiornya yang megah dilengkapi dengan kubah besar di tengahnya, menciptakan suasana yang sangat khusyuk bagi para jemaah. Masjid ini memiliki halaman yang sangat luas, dengan luas total sekitar 4.000 meter persegi. Halaman ini sering digunakan untuk berbagai acara, termasuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, di mana ribuan jamaah dapat berkumpul bersama. Area ini juga menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat Bandung dan pengunjung, terutama di akhir pekan. Masjid Agung Bandung terletak di sisi selatan alun-alun Bandung yang juga merupakan area yang cukup luas. Alun-alun ini sering dianggap sebagai bagian integral dari masjid karena sering digunakan bersama-sama untuk acara-acara besar seperti festival keagamaan, bazar, dan kegiatan sosial lainnya. Alun-alun Bandung sendiri memiliki luas sekitar 15.000 meter persegi. Selain itu, kompleks masjid juga dilengkapi dengan area parkir yang disediakan mampu menampung puluhan kendaraan, termasuk mobil dan sepeda motor dan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti tempat wudhu, toilet, dan aula pertemuan. Hi. Selain itu, ada kubah utama masjid berdiameter 30 meter dengan desain yang sangat megah. Di sini juga ada halaman luas yang sering digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Masjid Raya Bandung ini berada di jantung kota Bandung, tepatnya di alun-alun Bandung. Lokasinya yang strategis membuat masjid ini mudah diakses oleh siapa saja. Tempat ini juga dikelilingi oleh pusat perbelanjaan dan kuliner. Jadi setelah beribadah atau berwisata, kita bisa langsung menikmati berbagai fasilitas di sekitar. Jadi, itu dia teman-teman, sekilas tentang Masjid Raya Bandung. Tempat ini bukan hanya indah secara arsitektur, tapi juga kaya akan nilai sejarah dan sosial. Kalau kalian ke Bandung, jangan lupa mampir ke sini juga. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bersama kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada bule, Pak. Pak, bule, Pak.